Baiklah, sambil menunggu, saya buka terlebih dahulu ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya sore ini? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Sore ini hari Kamis 20 November 2025 berjumpa dengan saya, Uyi Kodaria, pengajar Bahasa Indonesia Suwani Sugema College. Dan untuk sore ini materi kita adalah PBM ya, pemahaman bacaan dan menulis. Mangga teman-teman boleh disiapkan kembali keperluan belajarnya, catatannya, tulisnya ya. Kita akan membahas PBM, pemahaman bacaan dan menulis. Silakan diktat juga dapat dilihat pada Kaji Standar 1 halaman 211. Baik, saya share screen-nya. Apakah sudah tampak di layar teman-teman? Sudah, sudah. Sudah, baik. Terima kasih. Baiklah, mari kita mulai ya teman-teman. PBM, pemahaman bacaan dan menulis. Nah, kalau sebelumnya di pertemuan minggu lalu kita bahasnya PPU. Saya sudah singgung, bentar. Oke. Saya sudah singgung sedikit ya mengenai pemetaan di mana sih posisi PBM. Nah, PBM itu adalah bagian yang begitu teoretis ya. Jadi sangat teoretis, sangat erat sekali kaitannya dengan teori-teori di dalam bahasa Indonesia ya. Itu PBM. Hmm. PBM. Jadi kalau literasi itu lebih kepada bagaimana kita terampil dalam memahami teks atau misalnya penalaran umum itu lebih kepada logika kita dalam memahami sebuah kasus atau persoalan bahasa. Nah, PBM ini lebih teoretis. Jadi bagaimana aplikasi dari teori-teori di dalam ruang lingkup materi bahasa Indonesia yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Di dalamnya itu ada tentang ejaan, namanya juga eh, pemahaman bacaan ya. Berarti ejaan itu sangat erat sekali kaitannya. Ejaan meliputi huruf, kata, tanda baca, dan sebagainya. Kemudian ada juga nanti kata juga masuk ke sini ya. Bagaimana teori kata. Jadi kalau di bab, nah ini bab satu kan. Sebelumnya sudah kita bahas. Lalu bab ketiga, bab dua dulu. Bab dua, kemudian kalimat juga ada nih dalam PBM. Ini bab tiga. Gitu ya. Ini kebanyakan bab satu, bab 2, bab 3. Bagaimana makna, bagaimana keterampilan berbahasa itu tidak kentara ya karena tadi teori kalau seperti makna itu banyaknya di literasi, kemudian di PPU juga ada, kemudian keterampilan berbahasa itu ada di literasi bahasa Indonesia juga. Kalau di PBM lebih banyak teorinya. Dan ini adalah bagian yang eh, lebih pasti ya teman-teman. Jadi ketika benar ya benar, salah ya salah. Itu dalam PBM karakternya. Berbeda dengan misalnya ada beberapa teman-teman yang masih merasa, loh kok jawabannya sepertinya betul semua nih. Ternyata eh, itulah yang membedakan PBM dengan tipe soal-soal yang lain. Kalau PBM udah pasti, namanya ejaan udah ada aturannya. Sudah sangat jelas aturannya, tinggal dihafalkan. Ketika salah, berarti salah, benar ya benar gitu. Sudah sangat jelas arah benar dan salahnya. Berbeda dengan kita melihat atau menilai sebuah simpulan. Kadang-kadang kan ketika salah memaknainya pun itu diarahkan pada jawaban yang rasanya benar gitu. Sehingga banyak sekali kasus yang teman-teman menjawabnya berasa benar, ternyata ketika dilihat nilai itu masih banyak yang salahnya. Nah itu. Jadi kalau dalam PBM itu kebanyakannya teori, tidak yang seperti itu ya, tidak yang kok rasanya benar gitu. Kok ada beberapa jawaban yang benar. Tidak ya. Baik, mari kita mulai dengan soal nomor satu. Nah, karakter teksnya juga tidak begitu panjang seperti pada literasi bahasa Indonesia. Di dalam PBM itu biasanya lebih banyak teks memang, namun teksnya relatif pendek dan itu digunakan untuk beberapa soal ya.
Ada yang hanya untuk satu soal, dua soal, bahkan untuk 5 soal pun ada. Seperti ini, teks satu. Kita gunakan sebagai teks untuk menjawab soal nomor satu sampai dengan soal nomor 5. Baiklah, boleh dicek sebelum saya bahas. Nanti teman-teman boleh ya menyampaikan jawabannya kira-kira yang mana nih. Pertanyaannya adalah kalimat manakah yang merupakan perbaikan kalimat dua? Oke, kita lihat ke kalimat keduanya. Oke, nih saya tekankan lagi. Kalau dalam PBM itu ternyata tidak seperti literasi yang kita mesti paham semuanya ya teman-teman ya. Ini bisa kita baca nih soal nomor satu, baca dulu pertanyaannya. Ternyata ini tidak diperlukan untuk kita memahami seluruh teksnya. Begitu. Jadi itu memudahkan kita dan lumayan nih kita bisa bermain strategi waktu di sini ya. Langsung aja fokus kepada kalimat kedua. Makanya sangat penting untuk membaca soalnya terlebih dahulu. Ketika menemukan seperti ini, nah ternyata yang diinginkan hanya melihat pada kalimat kedua. Beberapa pengamat mengatakan transisi energi secara inheren menimbulkan inflasi. Nah, kalimat ini yang kita soroti ya. Kalimat kedua. Ternyata katanya nih kalimat ini salah. Kalau gitu perbaikannya seperti apa? Silakan coba dipilih kira-kira yang manakah jawabannya. Jangan ragu ya teman-teman, coba saja untuk menjawab karena itu penting juga melatih kepercayaan diri kita. Persoalan benar dan salah itu kalau benar syukur ya, mudah-mudahan ingat selalu dan kalau salah biasanya ini menjadi pengingat nih. Biasanya menjadi pengingat bahwa oh saya pernah salah sehingga tidak boleh salah lagi nanti ketika menemukan soal serupa. Oh, tidak terlihat sebentar ya. Silakan yang mau mencoba menjawab jangan ragu ya. Untuk mencoba menjawab tidak masalah, salah juga karena sedang belajar. Baik, sudah ada yang masuk nih mencoba menjawab yang B. Bagaimana? Yang lain apakah setuju ataukah ada jawaban yang berbeda? Boleh disampaikan ya. Nah, yang ditanyakan adalah kalimat manakah yang merupakan perbaikan? Perbaikan. Nah, kalau perbaikan berarti harus tahu dulu yang salahnya di mana. Karena kalau kita tidak tahu kesalahannya, mau memperbaiki apa begitu ya? Beberapa pengamat mengatakan, koma. Oke, kalau ada mengatakan sebetulnya ini arahannya bisa kedua nih, bisa ke kalimat langsung atau tidak langsung. Kita lihat saja ke pilihannya. Ini hampir semuanya redaksinya sama ya. Intinya juga sama. Jadi yang membedakan adalah beberapa bagian saja. Oke, apakah sudah terlihat nih teman-teman teksnya? Terlalu kecil kali ya. Apakah sekarang sudah cukup terlihat? Sementara saya lanjut dulu ya. Kita lihat dulu nih ke pilihan. Ternyata di setiap pilihan ini redaksinya kurang lebih sama. Berarti yang membedakan adalah beberapa bagian. Nah, tidak mungkin kan itu betul semuanya ya. Bagian-bagian tersebut misalnya gini, beberapa pengamat mengatakan kalau. Nah, yang membedakan antara A dan B itu ada kalau, ada bahwa. Nah, berarti ini salah satunya pasti salah, nggak mungkin keduanya benar. Begitu. Kemudian beberapa pengamat mengatakan jika ada kalau, ada bahwa, ada jika. Kemudian ada juga bahwa lagi. Menurut beberapa pengamat mengatakan koma. Nah, kita fokus dulu ke E ya. Menurut beberapa pengamat mengatakan koma ini akan cenderung sama. Mengatakan koma.
Kalau dilihat ternyata A, B, C, D itu mengganti koma dengan konjungsi. Konjungsi kalau, konjungsi bahwa, konjungsi jika. Kalau kita lihat yang E, loh kok sama mengatakan koma? Berarti kan berarti kan ini kemungkinannya salah nih karena dia sama dengan yang ditanyakan pada soal mengatakan ya, nih mengatakan koma. Oke. Ini salah. Sehingga kita tinggal memilih aja A, B, C, D. Begitu. Bahwa kalau ataukah jika. Nah, ini kita tarik kepada teori-teori konjungsi ya, teman-teman ya. Konjungsi. Nah, konjungsi itu ada yang namanya konjungsi koordinatif, ada yang namanya konjungsi subordinatif, ada juga korelatif ya. Ini nanti kita bahas satu persatu. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua bagian atau lebih di dalam kata ya, di dalam kalimat dalam satu kalimat yang sama. Jadi ini menghubungkan dua bagian yang sifatnya sejajar atau setara ya, sejajar. Misalnya, teman-teman mau menggabungkan dua bagian ruangan nih, ada ruang satu, ruang dua. Nah, ketika ingin menghubungkan dua ruangan itu, berarti kita bisa menggunakan penyambung ya, yaitu pintu. Kita bikin pintu gitu. Kita bikin apa ya? Semacam kalaupun nggak dipakai pintunya nggak apa-apa, asalkan ada lorongnya seperti itu. Ada kusennya. Nah, itu adalah penghubung pada bagian yang setara. Itu koordinatif namanya. Oke, mohon maaf saya terpental. Dilanjut ya. Kembali, koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua bagian yang sejajar, yang setara, ada pada satu tingkatan yang sama. Ada beberapa contoh konjungsi koordinatif. Ini silakan diingat, dihafalkan teman-teman karena akan sangat bermanfaat untuk bisa menjawab soal-soal ya. Jadi kita di awal-awal mungkin akan banyak bahas teori, selebihnya itu akan banyak ke aplikasi. Yang setara, yang pertama adalah menyatakan gabungan. Contoh konjungsinya adalah dan. Kemudian yang kedua adalah menyatakan pilihan. Contoh konjungsinya adalah atau. Yang ketiga menyatakan pertentangan. Contoh konjungsinya adalah tetapi ya. Ada sedangkan, ada tetapi. Nah, di dalam konjungsi koordinatif ini tolong dihafalkan, diingat-ingat. Yang wajib pakai koma penulisannya adalah sedangkan dan tetapi. Ini harus menggunakan koma. Ya, penulisannya koma sedangkan, koma tetapi. Sementara dan dengan atau itu harus pakai koma apabila dalam posisi rincian. Misalnya A, koma B, koma dan C. Nah, ini harus A, koma B, koma atau C. Ini harus pakai koma. Tapi kalau hanya ada dua, A dan B, A atau C, itu nggak perlu pakai koma. Begitu ya. Nah, ini mohon diingat-ingat karena sering keluar nih dalam soal. Ini sedangkan dan tetapi yang harus menggunakan koma. Baik, itu koordinatif. Nah, sekarang kita bahas yang subordinatif ke bawah ya. Subordinatif. Nah, namanya sub berarti kan ada sesuatu di bawah gitu ya. Ada dua pola di dalam subordinatif. Pola yang pertama adalah
Gini, kenapa disebut subordinatif? Kalau tadi dua bagiannya misalnya ruang satu dengan ruang dua dihubungkan dengan menambah pintu. Sementara subordinatif beda tingkatannya. Yang ini bertingkat. Kalau yang tadi setara. Misalnya, menghubungkan lantai satu dengan lantai dua itu pakai tangga. Nah, subordinatif itu seperti itu. Menghubungkan dua bagian yang satunya di atas, satunya di bawah. Mengapa bisa ada di atas, ada di bawah? Misalnya seperti ini. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Nah, di dalam objeknya ada subjek kedua dan predikat kedua. Ini yang disebut dengan subordinatif. Jadi menghubungkan dua bagian yang bertingkat. Yang seperti apa? Misal nih kalau dalam kalimat ya, dia mengetahui bahwa ibunya datang. Oke, ini saya ambil yang tidak lengkap ya, tidak luas, tidak ada semuanya. Dianya adalah subjek, mengetahuinya predikat. Nah, bahwa ibunya datang, ini adalah objek. Kenapa objek? Jadi, si bahwa ibunya datang itu sebenarnya bisa kita ganti dengan misal ya, dengan hal itu. Nah, jadi awal mulanya dia mengetahui hal itu. Ternyata hal yang dimaksud adalah informasi tentang ibunya datang. Sehingga ketika kita ingin mengisi informasinya dengan jelas atau apa yang diketahui oleh si dia itu secara jelas, kita tambah kata bahwa. Nah, kalau sudah seperti ini, jadinya bagaimana? Ternyata dalam objek itu bisa diuraikan lagi. Dalam objek ada konjungsinya, ada subjek kedua, dan ada predikat kedua. Begitu. Jadi yang disebut dengan bertingkat itu seperti itu. Ada subjek dan predikat atau minimal predikat saja di bawah fungsi yang lain. Yang pertama adalah polanya seperti ini. Oke, silakan diingat ini kata bahwa. Otomatis nih kalau ada kata bahwa berarti itu adalah objek ya teman-teman ya. Kalau ada kata bahwa berarti itu adalah objek. Satu-satunya konjungsi subordinatif yang menyatakan atau mengisi bagian objek adalah bahwa. Itu pola yang pertama. Kita berlanjut ke pola yang kedua. Pola yang kedua adalah begini, kalau tadi predikatnya ada di bawah objek ya. Jadi objek yang bisa diurai. Kalau pola kedua tuh gini, subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek dan predikat kedua berada di bawah keterangan. Begitu. Jadi hanya ada dua pola kalimat majemuk bertingkat. Pola kalimat yang bertingkat itu ya. Yang pertama adalah bertingkatnya di dalam objek, yang kedua bertingkatnya di keterangan. Nah, silakan lihat aja konjungsinya. Kalau konjungsi yang digunakan adalah bahwa, berarti dalam objek ada S dan P yang lain. Kalau konjungsi yang digunakan adalah yang seperti ini ya, konjungsi pengisi keterangan. Konjungsi pengisi keterangan. Silakan diingat-ingat, dipahami dengan baik karena sering sekali muncul ini nanti hubungannya dengan kalimat efektif, hubungannya dengan kalimat majemuk ya. Konjungsi pengisi keterangan pertama adalah keterangan syarat. Contoh konjungsinya adalah jika. Ini hanya contoh ya. Ada jika, ada eh, kalau, ada andai, begitu. Yang kedua keterangan waktu. Contoh konjungsinya adalah ketika. Yang ketiga, keterangan tujuan. Contoh konjungsinya adalah agar, supaya, gitu ya. Agar, supaya, biar, demi. Kemudian yang keempat ada keterangan sebab.
Contoh konjungsinya adalah karena. Kemudian yang kelima adalah keterangan akibat. Contoh konjungsinya adalah sehingga dan maka. Nah, ini saya ambil lima dulu aja ya yang biasanya sering muncul. Jadi begini teman-teman, ketika menemukan konjungsi-konjungsi ini, itu sudah pasti mengisi bagian keterangan. Saya makan nasi ketika ayah datang. Nah, berarti ketika ayah datang tuh pasti keterangan gitu. Di dalamnya ada subjek dan predikat yang baru. Begitu ya, ini saya contohkan satu saja, misalnya pakai kata jika. Kamu boleh, eh, yang SPO aja ya, yang ada lengkap semuanya ya, biar enak. Ntar, jangan yang itu. Adik membaca buku jika adik tidak belajar. Oke, adik adalah subjek. Membaca adalah predikat gitu ya. Adik adalah subjek, membaca adalah predikat, buku adalah objek. Nah, jika otomatis kalau ada kata-kata ini nih, seret gitu ya, sampai ujung, sampai dia selesai dibaca, sampai dia berjeda. Jika adik tidak belajar, gitu kan kalau dibaca ya. Jika adik tidak belajar. Nah, berarti ini adalah keterangan. Keterangan apa? Keterangan syarat. Ada apa di dalamnya? Ada konjungsi, ada adik subjeknya sama ya. Subjeknya berarti ini masih subjek satu karena masih sama. Tidak belajarnya adalah predikat kedua. Begitu. Nah, jadi otomatis seperti ini. Itu adalah jika. Oke, begitu ya kurang lebih teman-teman untuk konjungsi koordinatif, subordinatif. Oh, satu lagi deh saya singgung sedikit sebelum kembali ke soal. Yang korelatif itu pasangan. Jadi harus berjodoh. Pasangan ya harus jodoh. Ini beberapa yang sering muncul. Boleh diingat-ingat ada ti, ta, bu, mela. Ini adalah bagian yang sering muncul di dalam soal ya. Ada ti-nya adalah tidak, itu berpasangan dengan tetapi. Bu-nya adalah bukan, itu pasangannya dengan melainkan. Kalau tidak seperti ini, pasangannya misalnya ada bukan dia, tapi aku. Nah, itu salah karena menyilang kan, harus berpasangan. Bukan dia, melainkan aku yang memasak hari ini. Dia tidak memasak, tetapi membeli di warung nasi, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu yang berpasangan. Itu ya beberapa. Nah, kita kembali ke sini teman-teman, ke soal nomor satu. Ini saya tekankan bahwa ternyata yang diinginkan oleh soal itu adalah mengganti koma dengan konjungsi. Tadi yang udah salah nih. Konjungsi apa yang benar? Ada kalau, ada bahwa, hanya mengarah kepada dua ya. Mengarah kepada syarat dan ini syarat dan objek. Ternyata yang diinginkan di sini adalah yang diperlukan itu bukan syarat ya. Misalnya beberapa pengamat mengatakan kalau artinya pengamat itu akan berkata dengan syarat gitu kan kalau itu transisi energi secara inheren menimbulkan inflasi. Ketika transisinya tidak menimbulkan inflasi berarti pengamat tidak mengatakan gitu. Jadi ini salah. Kalau itu salah, jika juga salah. Ada dua bahwanya, B dan D. Bedanya apa? Nah, kita sepakati dulu ya, kata bahwa yang dibutuhkan. Kenapa? Karena menjelaskan objek yang sedang dibahas. Apa yang dikatakannya ini loh, si halnya. Hal yang dikatakannya dipanjangkan nih, dijelaskan. Bahwa transisi energi secara inheren itu kan subjek menimbulkan predikat. Gitu. Kita sepakati dulu bahwa antara B dan D yang berbeda apa? Ini ada menurut. Nah, teman-teman hati-hati nih.
ketika kita melihat ada kata menurut di depan di bagian awal, bukan berarti nggak boleh. Boleh, asalkan subjek dan predikatnya ada. Nah, pilihan D ini tidak mempunyai subjek. Mana subjeknya? Nggak ada subjeknya. Langsung ketemu dengan menurut, berarti ini keterangan. Seharusnya beberapa pengamat, harusnya ini subjek nih. Harusnya ini subjek. Subjek kah? Ternyata dia nggak bisa jadi subjek. Gara-gara apa? Gara-gara ada yang menghalangi, yaitu kata menurut. Yang seharusnya beberapa pengamat adalah subjek, ternyata didahului oleh kata depan, hilang subjeknya, berubah menjadi keterangan. Jadi jawabannya adalah yang B. Beberapa pengamat subjek mengatakan predikat bahwa sampai dengan ujung adalah objek. Nanti dalam objeknya ada lagi transisinya subjek, menimbulkannya predikat, inflasinya objek. Ya, jadi ini S P O S P O gitu. Jawabannya adalah yang B. Ya, tadi yang sudah menjawab B betul sekali. Itu ya. Itu nomor satu. Jadi, nah ini kesalahan di masyarakat yang sering terjadi adalah menggunakan kata kalau untuk mengisi atau untuk memenuhi fungsi bahwa. Jadi harusnya bahwa dia bilang kalau besok dia tidak akan hadir. Nah, itu salah. Harusnya dia bilang bahwa gitu ya. Jadi kalau mengatakan tuh bahwa bukan kalau. Baik, itu soal nomor satu. Barangkali ada pertanyaan, boleh disampaikan dulu teman-teman. Sebelum berlanjut, ini nanti seperti biasa catatan kita hari ini akan saya kirimkan ya. Jadi kalaupun terlewat bisa diamati kembali. Baik, eh, nomor dua. Sementara saya lanjut dulu ya jika belum ada yang bertanya. Nomor dua adalah kata penghubung yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tiga. Nah, akan saya ambil kalimat tiganya saja ya. Kata penghubung yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tiga. Oke, kembali ke sini nih tadi. Oh, sebaiknya ini di sini berarti. Biar dekat. Sebentar. Nah, nih nomor dua. Kata penghubung yang paling tepat melengkapi kalimat tiga. Perhatikan dulu teman-teman, posisi kalimat tiga itu bagian kosongnya ada di sini. Ini yang harus kita isi. Ternyata penghubung yang dimaksud adalah harus didahului oleh tanda koma. Lihat posisinya ya. Posil koma. Nah, berarti penghubungnya itu didahului oleh koma. Silakan dicek pilihan mana yang paling mungkin didahului oleh tanda baca koma. Tadi saya sudah bahas beberapa ya. Ini yang wajib pakai koma tuh sedangkan tetapi. Oke, silakan coba dijawab dulu sambil nanti kita bahas ya. Ini ada yang sudah menjawab yang C, ada juga yang menjawab yang C lagi. Ada lagi yang mencoba menjawab C juga, C lagi. Oke, baik. Terima kasih teman-teman ya. Oke, gini. Tadi kita sudah tahu dalam koordinatif yang wajib pakai koma adalah sedangkan dan tetapi. Sisanya dan atau itu harus pakai koma dalam posisi perincian yang lebih dari dua. A, B, C. Satu, dua, tiga. Gitu ya. Kalau lebih dari dua pakai koma, kalau hanya ada dua tidak pakai koma. Bagaimana dengan konjungsi-konjungsi ini? Nah, konjungsi-konjungsi ini penulisannya tidak boleh didahului tanda koma. Jadi nggak boleh ada komanya dulu, koma jika, koma ketika. Itu tidak boleh. Kecuali untuk keterangan tambahan ya. Koma sehingga, koma maka itu nggak boleh. Ya, penulisannya tidak didahului tanda baca
koma. Nah, sekarang kita kembali ke sini, ke soal. Bahwa udah jelas salah. Jika udah jelas salah, sedangkan harus pakai koma. Kemungkinannya yang ini. Namun, nah sedangkan namun ini maknanya sama. Hanya saja ternyata kata namun ini adalah konjungsi antar kalimat. Johan. Konjungsi antar kalimat. Maksud di antar kalimat itu apa? Menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Berarti posisinya ada di awal kalimat. Gimana cara nulisnya? Cara nulisnya gini, namun di awal kalimat ya berarti kapital. Namun, koma. Gini penulisannya. Ingat ya, ingat baik-baik ya. Kata namun adalah konjungsi antar kalimat. Posisinya nggak bisa di tengah-tengah. Sementara di kalimat tiga ini bagian kosongnya ada di tengah. Sehingga tidak bisa kata namun itu dipilih, jadi jelas salah. Maupun dengan sedangkan, maupun itu merupakan pilihan. Jadi maksudnya adalah pilihan ya. Maksud dari maupun itu adalah pilihan. Gimana? Gini nanti kalimatnya. Baik A maupun B, keduanya salah gitu. Nah, jadi dia harus ada pilihan tapi dalam kondisi korelatif. Baik A maupun B gitu. Itu nggak didahului tanda baca koma. Jadi jawabannya sangat jelas yang C, kata sedangkan. Begitu ya. Jadi ternyata untuk nomor dua ini kita nggak baca ke teksnya itu sudah bisa mengeliminasi beberapa jawaban dan ketemu langsung jawabannya. Nah, seandainya nanti kesulitan, boleh kita gunakan teks itu untuk menambah keyakinan ya. Misalnya saya yakinnya dengan curiganya dengan C nih, tapi kok ada namun juga. Nah, misalnya sulit menemukan yang mana yang paling tepat, boleh kita lihat ke teks. Tapi dari sini ini apa ya? Ini merupakan informasi bagi kita bahwa ternyata untuk kasus-kasus menyelesaikan konjungsi seperti ini kita bisa gunakan trik itu. Silakan lihat, makanya tadi saya bilang hafalkan ya. Silakan lihat posisinya ada di mana. Posisinya ada di tengah kalimat, kata namun itu nggak mungkin. Ada setelah koma, jika dan bahwa itu dicoret maupun juga dicoret. Jawabannya udah pasti sedangkan. Begitu soal nomor 2. Barangkali ada pertanyaan sebelum berlanjut, silakan. Jangan ragu untuk bertanya ya teman-teman ya. Baik, itu nomor 2. Baiklah, soal nomor 3. Yang ditanyakan adalah kalimat berikut perlu dimasukkan dalam bacaan tersebut. Posisinya yang ditanyakan ya, posisinya nih, kalimat tersebut paling tepat ditempatkan setelah kalimat. Baik, setelah kalimat. Kalau ada kata setelah, berarti ini menandakan bahwa tidak mungkin berada di awal, tidak di awal. Betul? Karena dia tidak di awal posisinya, berarti kemungkinannya ini itu adalah kalimat penjelas. Karena yang ada di awal itu adalah kalimat utama. Oke, kalimat penjelas harus tahu ciri-cirinya. Satu, dia ada mengandung repetisi atau pengulangan. Itu yang namanya kalimat penjelas. Ada repetisi atau pengulangan. Misalnya ada kata-kata yang diulang ya, ditulis lagi. Katanya sama. Yang kedua adalah konjungsi. Nah, konjungsi yang dimaksud adalah konjungsi antar kalimat. Jadi yang di awal-awal kalimat ya, yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain. Yang ketiga adalah rujukan. Kata-kata yang merujuk. Misalnya kata ini, kata itu, kata tersebut, dan sebagainya. Baiklah, kita lihat berarti dalam kalimat ini nih harus ada ciri kalimat penjelasnya dong. Di manakah kira-kira kenaikan harga bahan mentah dan energi sebagai akibat dari adanya transisi hijau menimbulkan inflasi hijau? Oke, kita lihat transisi hijau. Setelah kalimat satu mungkin nggak sih ya? Transisi ramah lingkungan atau transisi hijau tidak selamanya membawa dampak positif.
Kenaikan harga bahan mentah dan energi sebagai akibat dari adanya transisi hijau menimbulkan inflasi hijau. Boleh nggak sih setelah kalimat ke satu, kalau kita lihat ke transisinya, bisa aja deket nih hubungannya. Tapi ternyata dari maknanya ini kurang mendukung. Mengapa? Karena ini masih umum. Transisi ramah lingkungan. Sementara bagian ini yang akan kita tambahkan kenaikan harga, ngomongin kenaikan. Sehingga tidak tepat apabila posisinya berada setelah kalimat satu. Ya, jadi bukan satu. Beberapa pengamat mengatakan bahwa transisi energi secara inheren menimbulkan inflasi. Inflasi bisa nih, bisa jadi ya. Setelah transisi, maaf, setelah kata inflasi, kenaikan harga, mungkin. Tapi lihat ke kalimat berikutnya, perusahaan-perusahaan terpaksa berinvestasi lebih sedikit pada energi bahan bakar fosil. Sedangkan biaya energi terbarukan tetap tinggi. Nah, ini biaya energi tinggi, tinggi. Berarti naik ya. Kenaikan harga bahan mentah dan energi sebagai akibat dari adanya transisi hijau menimbulkan inflasi hijau. Stok bahan bakar fosil yang semakin terbatas mendorong peningkatan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Tuh, berikutnya udah nggak bahas ke harga, udah bahas kepada dampaknya ya. Semakin banyak orang sadar, inovasi teknologi yang mengutamakan efisiensi, daur ulang, udah lewat dari masalah harga. Sehingga 4, 5, dan seterusnya itu juga kurang tepat ketika ditambahkan kalimat ini setelahnya ya. Yang paling tepat adalah setelah kalimat nomor 3. Begitu. Karena tadi ada penjelasan biaya yang tinggi, kenaikan harga. Nah, berarti ciri kalimat penjelasnya di mana? Sebetulnya ini tersirat ya kalau di dalam sini ada semacam repetisi makna, bukan repetisi secara mutlak dituliskan ulang kata-katanya. Ada makna ya, ada makna yang dirujuk juga kenaikan harga yang dimaksud tuh yang ini, yang tetap tinggi. Jadi jawabannya adalah 3. Baiklah, itu soal nomor 3. Berikutnya, nomor 4. Nomor 4 silakan coba dijawab dulu ya teman-teman ya. Yang ditanyakan adalah penulisan kata bercetak tebal yang salah pada teks tersebut terdapat pada kalimat nomor berapa. Oke, ini nanti cukup panjang pembahasannya. Silakan coba dijawab terlebih dahulu. Kira-kira apa nih inheren, berinvestasi, stok, teknologi atau mempengaruhi? Kalimat berapakah yang salah? Yang tebalnya ya, inheren, berinvestasi, stok, teknologi atau mempengaruhi. Adakah yang mau mencoba? Ada nih, ada yang mencoba menjawab inheren. Betulkah? Yang lain bagaimana? Yang lain menjawab kalimat ketujuh. Ada yang masuk mempengaruhi. Oke. Baik, ada lagi kah yang mencoba menjawab? Silakan jangan ragu ya, teman-teman ya. Silakan coba saja. Inheren, berinvestasi, stok, teknologi atau mempengaruhi. Ada lagi yang masuk kalimat ketujuh, mempengaruhi juga. Silakan. Yang lainnya setujukah dengan kalimat tujuh ataukah kalimat dua tadi ada inheren ya? Ini masuk lagi kalimat ketujuh. Oke. Ada lagi yang menjawab tiga. Baik. Lalu yang mana lagi kah? Masih adakah yang mau coba jawab? Oke, sambil saya bahas ya. Kalau masih ada yang mau mencoba menjawab, silakan disampaikan. Apakah, oh masih ada.
Harusnya memengaruhi nggak sih, Bu? Oke, ini untuk kalimat ketujuh ya. Memengaruhi atau mempengaruhi? Oke, nanti kita bahas. Masih ada yang mau coba? Oke, inherent itu penulisannya sudah benar, teman-teman. Ini maknanya adalah berhubungan erat, sangat berhubungan erat. Kemudian berinvestasi ini juga sudah benar ya. Tidak menggunakan F, menggunakan V, berinvestasi. Teknologi juga sudah oke, sudah benar. Jadi ini benar, ini benar. Oh, stok dulu. Stok juga sudah benar, bukan stok atau stocek ya, bukan. Teknologi betul menggunakan K, bukan menggunakan H ya, atau CK itu salah. Yang salah adalah mempengaruhi. Kenapa salah? Marilah kita bahas di sebelah sini. Oke, jawabannya adalah kalimat nomor 7. Kata apa? Kata mempengaruhi. Oke, loh, kok salah? Di mana salahnya? Ternyata teman-teman begini, saya bahas ke teori alternasi ya. Alternasi awalan me. Jadi kalau mungkin teman-teman atau adik-adik SD kalau ditanya, ada apa saja awalan itu? Nah, pasti beragam nih jawabannya. Ada yang menjawab me, men, meng. Nah, itu tuh sebenarnya alternasi. Jadi awalannya cuma satu nih, awalan me. Maaf, bunyinya cuma berasal dari satu, dari me ya. Kalau awalan tuh ada banyak, ada ber, ada di, ada ter. Gitu. Tapi kalau masih ada yang menjawab awalan itu ada men, meng. Nah, itu sebenarnya dari satu, sumbernya dari me. Namanya alternasi. Jadi alternasi itu adalah alternatif atau pilihan atau bentuk lain dari menasal. Nah, menasal itu mungkin menjadi beberapa bentuk ya. Yang pertama, ya tidak berubah sama sekali, tetap berbunyi me apabila bertemu dengan dengan kata yang diawali oleh huruf L, M, N, R, W, dan Y. Misalnya meyakini. Nah, itu kan si me-nya tidak berubah. Yang kedua adalah me akan berubah menjadi mem apabila bertemu dengan kata yang diawali oleh huruf B, F, P, V. Gini ya. Yang ketiga berubah menjadi men apabila bertemu dengan C, D, J, T, Z. Yang keempat berubah menjadi meng apabila bertemu dengan G, menggambar misalnya, H, K, A, I, U, E, O, Q. Yang kelima, berubah menjadi menge apabila bertemu dengan kata-kata yang hanya terdiri dari satu suku kata. Cat, mengecat, bom, mengebom, lem, mengelem, cas, cap, lap gitu ya, dan seterusnya. Jadi satu suku kata. Yang keenam, me akan berubah menjadi menyi apabila bertemu dengan huruf S, misalnya sapu, menjadi menyapu. Nah, tapi ternyata di antara huruf-huruf ini, itu ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah P, T, K, S. Oke, kita akan bedakan. Kita akan bedakan dengan kata yang lain. Misalnya, mem, mem, me ketemu dengan baca, bunyinya menjadi membaca. Tetapi ketika bertemu dengan P, misalnya pahat, itu jadi memahat. Huruf P-nya nggak ada. Foto, memfoto, faktorkan atau memverifikasi itu ada bunyi V-nya, F-nya ada. Tetapi ketemu dengan P itu P-nya hilang. Nah, ternyata itu terjadi karena adanya proses peluluhan. Ada kata-kata yang mengalami peluluhan ketika bertemu dengan awalan me.
Yang seperti apakah? Nah, ini biasanya saya gunakan biar ingat ya, KT siape atau KTSP. Kenapa KTSP itu? KTSP itu adalah huruf-huruf yang ketika bertemu dengan menasal itu terjadi luluh. Nggak dibaca huruf-hurufnya. Mengunci, menulis, menyapu, memahat. Nah, KTSP-nya nggak ada, hilang. Itu, tapi bunyi alternasinya ikut ke sini. Mengunci, K ada di mana Kak? Ada di sini. Oh, bunyinya mengunci. K-nya tapi nggak dibaca, bukan mengkunci, begitu ya. Itu selalu seperti itu KTSP. Kecuali untuk kata-kata khusus, misalnya kata kaji nih, untuk kasus me ya. Untuk kasus Kak, ada kata mengaji, ada kata mengkaji. Nah, kalau yang ini dua-duanya betul karena untuk membedakan makna, satunya adalah hubungannya dengan kegiatan agama, yang keduanya adalah mengkaji, mencari tahu, mempelajari, membahas begitu ya. Jadi karena ada dua makna, dua-duanya betul. Selebihnya itu harus luluh. Mengilat bukan mengkilat. Mengilap bukan mengkilap begitu ya. K-nya harus luluh. Dan untuk P, kasus P itu ada di kata mempunyai. Nah, mempunyai ini tetap utuh. P-nya tidak hilang. Mempunyai ya. Kenapa? Karena dulu itu ada kata empunya, teman-teman. Kalau sekarang kita lebih sering menggunakan kata punya. Nah, padahal ada kata lain yang eh, ternyata maknanya juga sama ya. Maknanya itu punya-punya juga gitu, tapi ternyata nggak kita gunakan, tidak banyak digunakan untuk saat ini. Nah, untuk mempertahankan bentuk ini, mempunyai itu tidak mengalami peluluhan, P-nya tetap dibaca. Begitu, ya itu KTSP atau KT siap P. Nah, itu terjadi pada kata mempengaruhi. Kata dasarnya apa? Me ketemu dengan kata pengaruh kan kata dasarnya ya. Me bertemu dengan kata pengaruh. Bentar. Pengaruh. Nah, ternyata si me-nya langsung ketemu dengan P. Jadi P-nya gimana? Harusnya hilang dong. Sehingga yang betul adalah memengaruhi. Namun hati-hati teman-teman ketika menemukan kata memperoleh. Memperoleh. Nah, memperoleh, luluh nggak nih P-nya? Ini udah benar. P-nya dibaca. Kenapa? Karena kata dasarnya itu bukan P kan? P di sini adalah imbuhan. Kata dasarnya ini oleh. Me-nya ketemu dengan P sebagai imbuhan sehingga tidak mengalami peluluhan. Begitu. Jadi harus merupakan kata dasar seperti kata pengaruh ya. Menaati yang betul ya, menaati bukan mentaati karena T-nya harusnya hilang. Begitu. Mempukul, mempukul salah harusnya memukul. Oke. Namun ini juga perlu diperhatikan apabila ada misalnya ketemu dengan kata eh, kritik itu akan tetap dibaca. Bunyinya ngikutin ke sini ya, bunyi alternasinya ngikutin ke meng karena bertemu dengan K. Tetapi untuk kata kritik itu K-nya tetap hadir. Atau misalnya selain kritik kata transfer. Nah, itu K-nya juga tetap hadir. Mentransfer. Terus KTS misalnya syukuri ya. Bunyinya S itu oh dia tidak luluh ya. Mensyukuri berarti dia ke sini. Kalau nggak luluh mensyukuri, mensyukuri, mensyukuri. Nah, SY-nya nggak hilang si S-nya. Nggak jadi menyukuri gitu kan. Kemudian kata SP proses berubah menjadi memproses. Loh, kenapa kok tidak berlaku kata siapa itu untuk kata kritik, transfer, syukuri, dan proses? Jawabannya adalah karena teman-teman silakan dicek huruf keduanya. Huruf keduanya adalah R. Huruf keduanya ini R, huruf keduanya Y, ini Y. Sementara yang tadi di atas, huruf keduanya adalah vokal, 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 vokal. Nah,
Ternyata yang seperti ini namanya adalah klauster atau gugus konsonan. Gugus konsonan itu dua atau lebih konsonan yang bergabung disebut dengan klauster atau gugus konsonan. Nah, ternyata ini bukan KTSP, ini adalah KR, TR, SY, dan PR sehingga tidak mengalami peluluhan. Begitu ya. Jadi memproses tuh udah betul, nggak bisa jadi memproses. Kecuali untuk prosesnya misalnya yang betul itu adalah pemrosesan. Hati-hati nih, ini biasanya sering muncul. Pemrosesan, bukan pemprosesan. Nah, kalau di sini P-nya luluh. Kenapa? Karena bentuk pean itu biasanya bermakna proses. Sementara kata proses sendiri, kan ini udah proses nih. Artinya proses. Sehingga kalau bentuknya pemprosesan, ini nanti akan ada dua proses. Dari mana dua proses? Proses yang pertama dari kata prosesnya itu sendiri, proses yang kedua dari imbuhan peannya. Nah, jadi untuk menghilangkan dua makna proses itu, makna proses yang ada dua itu, jadi P-nya hilang, sehingga yang betul adalah pemrosesan. Dan ini juga berlaku untuk bentuk PR yang lain. Misalnya pemrograman, pemroduksian, apalagi ya, pemroyeksian, begitu ya, pemrosesan. Itu. Jadi akan berlaku juga untuk bentuk proses PR yang lain. Begitu untuk soal nomor 4 jawabannya kalimat ketujuh, salahnya pada kata mempengaruhi, seharusnya P-nya luluh karena merupakan KTSP, kata-kata yang harus mengalami peluluhan ketika bertemu dengan imbuhan me. Untuk lebih mudahnya silakan cek huruf keduanya. Jika vokal luluh, jika konsonan tidak luluh. Begitu nomor 4. Apakah ada pertanyaan? Boleh disampaikan jika ada. Ini nanti catatannya akan saya kirimkan ya. Jadi mohon untuk tidak keluar terlebih dahulu nanti setelah berakhir karena saya butuh waktu untuk menyimpan catatannya lalu mengirimkannya kepada teman-teman nanti di kolom chat ya. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Jika tidak saya akan berlanjut dulu ya ke soal berikutnya. Terlalu besar bentar. Mengurungkan, kurung, dan mengurung dan urung ya, yang asalnya dari kata urung dengan kurung, itu dapat terlihat dari konteks kalimatnya. Nanti akan terlihat kalau misalnya saya mengurung. Biasanya sih kalau mengurung nggak ada bentuk mekannya, tapi kalau mau ditambah mekan, saya mengurung diri. Nah itu kan dari konteks kalimatnya, oh berarti itu dari kurung kan, membuat posisinya seperti ada dalam kurung. Sementara ibu mengurungkan niatnya untuk pergi. Nah, biasanya itu lebih identik sih kalau mengurungkan dengan niat atau maksud. Jadi dilihat dari konteks kalimatnya. Gitu. Jadi ada banyak sekali kata-kata yang perlu kita lihat konteksnya. Misalnya memerah dan memerah itu kan sama ya tulisannya ya. Tapi kita akan tahu bedanya di mana itu setelah ada dalam kalimat. Ayah, misalnya ya, mengajarkan adik memerah susu di kandang sapi misalnya seperti itu. Nah, itu kan berarti bukan memerah ya, melainkan memerah gitu. Jadi lihat konteksnya. Kalau sudah ada konteksnya nanti ketahuan, oh ini asalnya dari kata yang mana, dari urung atau dari kurung gitu. Nah, kata ini nanti lanjut ke berhubungan dengan kata ubah nih. Merubah atau mengubah sih yang betul? Merubah atau mengubah, apakah dia masuknya ke meng atau ke me gitu ya.
Lihat dulu kata dasarnya. Rubah itu hewan, sementara berubah itu adalah ubah ya dari huruf U. Jadi yang betul mengubah bukan merubah karena kata dasarnya adalah ubah. Gitu. Jadi ini sangat penting teman-teman untuk mencari atau melihat kata tersebut baku ataukah tidak baku. Ada lagi kah? Baik, jika belum ada saya lanjut dulu ya ke soal nomor 5. Baik, yuk kita cek soal nomor 5. Sebentar ini nggak enak. Nomor 5 ya. Ini saya pindahkan aja. Kalimat manakah yang isinya sama dengan kalimat 6? Nah, ini mirip dengan tadi tipe soal nomor mana tadi? Nomor satu. Nomor satu. Nah, lihat dulu ke pilihan yang ada ya. Pilihannya itu cenderung sama. Lagi-lagi berarti permainannya, kesalahannya itu ada pada beberapa kata yang membedakan gitu. Inovasi teknologi yang mengutamakan, inovasi teknologi mengutamakan. Itu kan cuma itu bedanya. Berarti ada persoalan apa nih? Kok permainannya di situ ya, pengecohnya di situ, redaksinya hampir mirip semuanya. Yang berbeda, oh ini pakai yang ini tidak gitu. Oke, kita ambil dulu soalnya kalimat keenamnya. Baik, ini adalah kalimat 6. Kenapa kalimat 6 itu diminta diperbaiki? Berarti ada salah. Namun kita lagi-lagi harus tahu dulu salahnya di mana sebelum ada perbaikannya. Karena itu nanti yang membedakan jawaban kita benar atau salah ya. Kalau kita nggak tahu, bagaimana bisa memperbaiki? Begitu. Inovasi teknologi adalah subjek yang mengutamakan yang ini adalah atribut teman-teman ya. Yang adalah atributif. Atributif sifatnya nempel. Namanya atributif itu nempel. Dan nggak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia akan nempel terus ke bagiannya. Kalau inovasi teknologi adalah subjek, berarti yang dia masih ikut ke subjek. Yang mengutamakan efisiensi energi, daur ulang, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan akan menjadi, nah ini predikatnya adalah akan menjadi mahal. Akan menjadi mahal predikatnya. Dalam tahap pembangunan dan produksi awal ini adalah keterangan. Oh maaf, bukan perbaikan. Ternyata ini yang isinya sama ya. Mohon maaf. Subjeknya inovasi teknologi yang mengutamakan efisiensi sampai dengan berkelanjutan. Predikatnya akan menjadi mahal. Dalamnya adalah keterangan. Mana nih yang sama? Tidak akan lepas dari subjek predikat itu ya. Harus tetap. Kalau maknanya ingin sama, subjek dan predikatnya tidak berubah secara signifikan. Baiklah, kita cek kalimat A. Kalimat A, inovasi teknologi yang mengutamakan efisiensi energi, daur ulang, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Sampai sini adalah subjek ya. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Subjek sepanjang ini adalah subjek. Kenapa panjang? Karena ada atribut. Sebanyak apapun atributnya, fokusnya tetap satu. Analoginya teman-teman menggunakan PSAS, di PSAS itu ada banyak atribut, ada nama, ada logo sekolah, ada logo OSIS dan sebagainya. Sebanyak apapun intinya tetap pakaian, tetap pada bajunya. Itu ya itu yang disebut dengan
atributif, nempel. Intinya ada di sini. Jadi nggak masalah subjeknya panjang, predikatnya panjang. Itu dibikin panjang dengan adanya atribut. Oke, ternyata si subjek ini ketemu dengan. Dengan itu adalah keterangan. Benar nggak sih? Salah dong kalimat A. Kenapa salah? Karena mana predikatnya? Tidak ada predikat. Padahal tadinya di kalimat 6 itu ada predikatnya itu menjadi mahal. Yang A salah. Kenapa nggak ada predikat ini? Sudah subjek langsung ketemu dengan. Dengan itu keterangan. Nggak ada dong predikatnya. Yang B bagaimana? Inovasi teknologi yang berfokus pada efisiensi energi, daur ulang, dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan adalah subjek. Dapat menjadi lebih mahal adalah predikat. Dalam adalah keterangan. Nah, ini oke ya, subjeknya ada, predikatnya ada, intinya ada di mahal. Bisa jadi. Yang C gimana? Inovasi teknologi mengutamakan. Inovasi teknologi subjek, mengutamakan predikat. Tuh, sama atau beda maknanya? Beda dong. Karena mengutamakan di dalam kalimat 6 itu bukan sebagai predikat. Predikatnya harus ini, harus pada kata mahal. Intinya kata mahal. Jadi yang C itu salah. Kenapa salah ya? Dia beda maknanya. Orang subjek dan predikatnya saja sudah berbeda ya, berarti maknanya akan berbeda juga. Begitu. Lalu ada akan menjadikan mahal. Nah, akan menjadikan mahal ini juga tidak tepat nih kata menjadikan. Karena menjadikan itu harus ketemu dulu dengan misalnya akan menjadikan barang gitu ya. Akan menjadikan barang. Ada dulu objeknya, baru barangnya mahal gitu. Tapi kalau akan menjadikan mahal itu nggak tepat. Harusnya akan menjadi mahal gitu kan. Jadi apa sih mahal itu kan status gitu kan. Kalau menjadikan ada bendanya dulu, ada objeknya dulu yang dibuat jadi mahal gitu. Jadi yang C itu salah. Yang D, inovasi teknologi yang mengutamakan. Oke, ini nggak masalah sampai dengan berkelanjutan. Nah, ini subjek nih, sama ya. Ketemu yang, ingat tadi, yang itu atributif, sifatnya nempel. Apapun yang berada di hadapannya, berarti dia masih ngikut. Ada dapat memiliki nih, harusnya ini predikat. Tapi ternyata gara-gara ada kata yang hilanglah fungsi predikatnya. Artinya seluruh kalimat D adalah subjek semua. Gara-gara ada kata yang menghilangkan fungsi predikatnya. Yang D salah dong. Yang E, inovasi teknologi yang mengutamakan efisiensi energi, daur ulang, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Dan yang, ini sama kasusnya dengan yang atas. Jawabannya adalah yang Bandung. Itu ya, tadi ada yang sudah masuk menjawab B. Betul, teman-teman? Jawabannya adalah B. Oke, nah dari jawaban ini saya tarik, ini pengantar aja ya untuk nanti berlanjut ke teori kalimat. Namun begini, saya akan sampaikan pengantar terlebih dahulu. Yang namanya kalimat itu efektif kan ya? Kalimat itu, kalimat yang disebut dengan kalimat itu ada syaratnya. Yang pertama adalah dia punya unsur wajib ya. Ada unsur yang harus hadir, minimalnya adalah subjek dan predikat. Nah ini wajib, wajib hadir ya. Mau ada objek boleh nggak? Boleh. Objek juga akan masuk menjadi, ini samar ya, warna merah tapi lebih merah muda gitu. Wajibnya hanya sampai dengan predikat. Kenapa objeknya nggak masuk dalam unsur wajib? Karena nggak semua predikat butuh objek. Gitu. Kemudian kalau mau lengkap, ada lagi yang lebih lengkap yaitu ada keterangannya ya. Nah, si keterangan ini bukan inti. Intinya hanya ada pada ini. Wajibnya ada di sini. Unsur wajibnya ada pada subjek dan predikat plus objek kalau predikatnya butuh objek. Tetapi kalau predikatnya tidak butuh objek, berarti eh, SP itu udah cukup. Begitu ya. Keterangan itu merupakan perluasan saja. Baik, nah ternyata ada beberapa hal yang dapat mengganggu keutuhan si subjek predikat ini. Ini akan saya bahas kasus-kasus untuk hal-hal atau apa sih yang mengganggu posisi subjek, predikat, dan objek. Pertama, subjek. Teman-teman biasanya yang sering muncul subjek itu
eh keutuhannya terganggu oleh ini masalah ya. Keutuhan posisi subjek atau kehadiran subjek biasanya terganggu oleh apa? Didahului oleh kata depan atau selain kata depan konjungsi juga ya. Bukannya nggak boleh. Boleh ada kata depan atau konjungsi mengawali kalimat. Hanya perlu diperhatikan, lihat apakah subjeknya hadir ataukah malah jadi nggak ada. Misal, ini saya contohkan kalimat. Dalam pertemuan itu, membahas UTBK. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman. Ada kata-kata yang mengganggu keutuhan si subjeknya. Dalam pertemuan itu, kita baca satu kesatuan. Kalau sudah satu kesatuan, penggal. Disitulah berhenti fungsinya. Dalam pertemuan itu, membahas UTBK. Nah, ini predikat, ini objek. Harusnya pertemuan itu adalah subjek, tapi dia terganggu keutuhannya gara-gara ada kata dalam. Ada nggak subjeknya? Nggak ada. Ini semuanya adalah keterangan. Karena ada kata dalam. Seharusnya gimana? Seharusnya kita hilangkan kata dalam itu untuk memperbaiki kalimatnya. Dalamnya hilang, nanti muncullah pertemuan itu sebagai subjek. Gitu ya. Jadi yang mengganggu keutuhan subjek, masalah yang sering dihadapi ini adalah didahului oleh kata depan atau konjungsi. Boleh-boleh aja asalkan benar. Misalnya, dalam pertemuan itu kami membahas UTBK. Udah beda soal lagi. Ada subjeknya yaitu kata kami. Sementara di kalimat ini tidak ada. Oke, yang kedua, predikat. Predikat itu biasanya persoalannya adalah hati-hati teman-teman, ada kata yang nih, kata yang mendahului kata kerja atau mendahului predikatnya ya, mendahului predikat. Oke, saya contohkan ke kalimat. Kalimatnya kita ambil, kita samakan aja dengan yang atas. Tadi udah diperbaiki nih pertemuan itu ya, berarti pertemuan itu predikatnya kan membahas, ditambah nih yang membahas UTBK. Oke, jadi salah. Nggak bisa. Pertemuan itu adalah subjek yang tadi ingat, yang itu atributif dimanapun posisinya berada, pasti nempel ke bagian sebelumnya. Jadi gimana? Jadi seluruhnya ini sampai dengan UTBK adalah subjek. Nggak bisa kayak gitu. Gimana dong? Ini yang harus dihilangkan. Sehingga nanti muncul membahasnya adalah predikat, UTBK-nya adalah objek. Begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, objek nih. Karena unsur inti itu ada SP dan O ya. Nah, berarti masalahnya ada di situ. Objek itu akan terganggu keutuhannya apabila didahului oleh kata depan. Kita ambil kalimat yang sama ya dengan yang sebelumnya. Pertemuan itu membahas, oke. Sampai sini nih, sampai membahas. Kan UTBK tuh objek. Ternyata UTBK-nya misalnya didahului oleh kata tentang. Membahas tentang UTBK. Hilanglah fungsi objeknya. Kenapa hilang? Ya karena dia subjek predikat tentang. Nah, tentang itu kan kata depan. Jadi hilang fungsi objeknya. Apa dong jadinya ini jadinya pelengkap. Dia ikut ke predikat. Nggak bisa kayak gini, harus dihilangkan tentangnya. Sehingga UTBK-nya akan muncul sebagai objek. Begitu kurang lebih ya teman-teman persoalan yang sering muncul di dalam kalimat. Subjek itu pengganggunya adalah kata depan atau konjungsi, predikat itu adalah yang, sementara objek adalah kata depan.
Nah, itu tadi terjadi di sini ya, di yang nggak ada subjek, yang subjek semuanya nih, atau nggak ada predikatnya ya. Itu kan gara-gara apa? Gara-gara ada dengan. Kemudian yang ini gara-gara apa? Gara-gara yang predikatnya jadi hilang. Begitu. Baiklah, sudah 17.14. Ternyata waktu saya 1 menit lagi menuju akhir. Sampai sini teman-teman barangkali ada pertanyaan, boleh disampaikan. Sambil saya persiapkan filenya ya, nanti boleh dicek di kolom chat. Sebentar saya simpan dulu. Kata depan ada apa aja? Ada banyak ya kata depan. Ada di, ke, dari, pada, itu kata depan ya. Nanti barangkali di kesempatan mendatang kita bahas. Sementara di, ke, dari, pada itu adalah kata depan. Filenya di, ya nanti saya kirimkan lewat Ibu Desi barangkali ya teman-teman ya. Baik, sudah saya kirim, masih berputar-putar, mohon menunggu. Apakah masih ada pertanyaan? Silakan. Jika masih ada, boleh disampaikan ya. Sudah terkirim teman-teman, boleh silakan diunduh catatan kita hari ini, boleh dilihat kembali jika ada yang keliru atau yang kurang jelas, bisa nanti kita bahas di perjumpaan mendatang ya. Tidak ada ini, tidak ada yang bertanya. Oke, tampaknya tidak ada. Jika tidak, terima kasih teman-teman sudah bergabung. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan menambah semangat bagi teman-teman ya. Kita berjumpa lagi di pertemuan mendatang. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.